Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Lintasdana dari program Pasca Sarjana UMY 2021. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tulisan saya, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap tren bisnis online di Indonesia. Hal ini untuk syarat dari tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Baik, perekonomian dunia saat ini telah dilemparkan dalam situasi dan keadaan ketidakpastian akibat wabah COVID-19. Pada bulan Maret, secara resmi WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi yang mengejutkan masyarakat. Dari sistem kesehatan, ekonomi, ataupun segalanya. Itu sangat mengejutkan bagi masyarakat yang harus menerima dengan ketidakpastian ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan, melainkan di sektor ekonomi juga mengalami dampak yang sangat besar. Beberapa aktivitas terkendala dan sistem perputaran ekonomi pun tidak berjalan dengan baik, adanya sistem-sistem dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai untuk mengulangi penyebaran virus corona ini. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terdampak PHK terbesar yaitu berasal dari industri pakaian jadi. Yang kedua di bagian kulit, barang dan alas kaki, dan yang ketiga adalah industri barang galian. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang diikuti dengan penerapan kebijakan pemerintah seperti lockdown, PSBB, ataupun social distancing ini memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku industri di tanah air. Dilansir dari website katadata.co.id menyatakan bahwa tumbangnya berbagai industri di tanah air akibat COVID-19 ini, salah satunya itu di industri tekstil. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan gerak masyarakat, penutupan mal dan pusat pembelanjaan memberikan pengaruh pada penurunnya peminat pasar di bidang pakaian. Akibatnya, para pemutusan hubungan kerja pun banyak terjadi. Jutaan karyawan dan 80% karyawan pun telah dirumahkan. Di sisi lain, perusahaan tidak hanya berdiam diri. Beberapa dan berbagai macam strategi berbentuk kreativitas ataupun inovasi pun mereka lakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya mereka. Keterbatasan penerapan dari kebijakan pemerintah berupa lockdown, PSBB dan sebagainya itu membuat sebagai industri ataupun perusahaan besar pun harus menengok lebih jauh tentang peluang yang ada di tengah pandemi ini. Dirilis dari Google Thumbtack di tahun 2018 bahwa di Asia Tenggara terbukti menjadi sektor yang paling dinamis dari ekonomi internet. Hal itu pun menjadi sebuah peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melihat sedemikian jauh tentang perkembangan internet dan apakah bisa mempertahankan kelangsungan usaha untuknya di internet ini. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi negara yang pertumbuhannya paling cepat di ukuran Asia Tenggara. Mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Meningkatkan jumlah pengguna internet ini dan teknologi membuat terobosan baru bagi pelaku usaha seperti e-commerce. Cetuskan oleh Indrajit dalam buku Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi mengatakan bahwa dalam implementasi internet, elektronik e-commerce atau elektronik e-commerce, elektronik dan interchange, virtual office, telemedicine, intranet dan sebagainya telah menerobos batas-batas fisik di negara-negara lain. Bergabungnya teknologi komputer dan telekomunikasi menghasilkan revolusi bagi sistem informasi. Pertukaran informasi dan komunikasi berbasis data tersebar sangat cepat di seluruh Indonesia ataupun dunia. Hal ini sangat memberikan peluang yang besar bagi perusahaan ataupun bisa membuat sebuah ancaman yang besar juga bagi perusahaan karena tidak bisa mengikuti hal-hal yang ada dan maju. Baik, beberapa kajian tersebut dapat kita lihat tadi bahwa jika kita bisa mengambil peluang dari marketplace, dari pasar internet, kita bisa lebih berkembang. Namun jika kita
tidak melihat dan peluang itu, kita mungkin bisa tertinggal, bahkan profesi kita tidak ada lagi. Oke, tadi itu disampaikan mengenai ancaman, tantangan, dan peluang yang ada. Baik, saya Hafid Lintas Dana mengucapkan terima kasih untuk tugas UTS ini. Semoga bisa menjadi baik, dan jika ada salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.